Warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menjumpai Anda di program Papadahan Dokter, program yang memberikan Anda ilmu serta wawasan seputar kesehatan yang dikemas secara informatif dan juga interaktif ya. Dan seperti Papadahan Dokter di episode-episode sebelumnya selalu menghadirkan dokter gitu yang berkompeten untuk membahas satu tema yang pasti menarik untuk kita dengarkan hingga akhir. Dan hari ini tidak sendiri ya, mohon maaf, karena sudah ada dokter yang sudah berdehem tadi ya, yang siap untuk memberikan kita informasi-informasi yang harus kita dengarkan ya. Dan tema pada kesempatan kali ini adalah kupas tuntas radang sendi. Wow, ini pasti sering sekali kita alami ya, mungkin yang pernah gitu ya mengalaminya dan sakit gitu ya, sendi dan sebagainya, ini harus kita dengarkan. Dan sudah hadir bersama Rina, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Qasim, Dr. Fidi Davitan. Selamat bergabung, Dok. Sama-sama. Sepertinya sehat-sehat saja, Dok ya. Alhamdulillah. Masih bisa bernapas dan berlari. Bernapas dan berlari itu ya kata kucingnya. Oke, Dok, radang sendi, Dok ya. Ini kayaknya sih bukan hanya orang tua sih ya yang mengalaminya, Dok. Dan saya pun sudah mulai agak ke arah-arah situ nih, Dok ya. Kita secara umum dulu, Dok. Apa sih, Dok, radang sendi ini, Dok? Dan jenis-jenisnya apa sih, Dok? Jadi gini, radang sendi atau kita bilang secara ilmiahnya osteoartritis. Osteoartritis itu adalah suatu peradangan yang berada di sendi-sendi badan kita. Jadi sendi badan kita tuh hampir 300 ya. Gitu. Jadi bisa semuanya tuh terkena. Jadi misalnya paling sering adalah kasus yang datang ke poliklinik ortopedi itu paling sering adalah radang sendi pada bagian lutut. Kemudian pada bagian panggul. Kemudian tulang belakang. Tulang belakang juga kan antara ruas si tulang-tulang itu dia punya persendian. Itu juga bisa mengalami osteoartritis ya. Jadi sebenarnya radang sendi itu adalah proses pengapuran pada sendi yang sebetulnya penyebab utamanya adalah unstable. Jadi sendi itu tidak stabil. Ya kayak misalnya nih saya gambarin ini ada lutut ya. Ini manikin lutut. Jadi lutut kita ini terdiri dari tulang paha dan tulang tibia dan fibula ya. Ini lututnya. Ya. Kemudian dia mempunyai banyak ligamen. Kan kalau misalnya nggak ada ligamen-ligamen ini lepas nih lutut nih. Wah. Ya kan? Jadi ini ada ligamen, ini ada yang kita bilang MCL, medial collateral ligament, ini adalah LCL, lateral collateral ligament. Kemudian yang akan menjadi concern buat atlet biasanya ini ada namanya ACL, anterior cruciate ligament. Ini biasanya kalau pemain bola putus ininya udah tuh kacau udah. Wow. Ya, penanganannya berat. Kemudian ada PCL. Dan kemudian ini ada yang kita bilang quadriceps muscle. Dia melewati si tulang patella, kita bilang tempurung. Tempurung, dia berhenti di sini. Jadi fungsinya adalah untuk mengangkat si tulang bawah ini jadi lurus. Nah selain itu ada juga otot-otot. Nah pada saat dia nggak stabil, nih kan harusnya pergerakan lutut tuh hanya gini ya. Iya. Gitu ya. Gitu. Pada saat dia nggak stabil dia akhirnya gini. Karena ini nggak stabilnya. Nah, karena nggak stabil itu akhirnya kelebihannya tubuh kita yang diberi sama Allah itu adalah dia akan mencoba menstabilkan. Menstabilnya gimana caranya? Dia akan memperlebar penampangnya ini. Dia akan melebar, kemudian akan melebar. Ya. Cuma kekurangannya adalah kalau kita di sini ada namanya tulang rawan atau cartilage. Itu makanya kalau misalnya kita makan ayam lihat tulangnya tuh ada di ujungnya yang putih, empuk gitu kan. Itu namanya cartilage. Cartilage itu empuk dia karena ada cairan. Di bawah juga kita punya cartilage juga di sini. Kemudian kalau buat lutut ini ada namanya meniskus yang bantalan. Nah, pada saat dia nggak stabil, akhirnya dia akan memperlebar si penampang ini ya menjadi ke sini. Tapi kekurangannya dia akan menarik cairan dari si cartilage ini, dari tulang rawan ini. Otomatis yang tadinya empuk menjadi kering.
Nah, habis mulai kering-kering akhirnya kayak misalnya kita punya tembok dulunya bagus, lama-lama kan bocel nih. Iya. Nah, mulai bocel-bocel tuh. Karena dia kering, karena sering berbenturan. Akhirnya jadilah radang. Karena biasanya kadang-kadang pada saat dia meradang itu terjadi kita bilang microfracture. Microfracture tuh jadi ada patahan-patahan kecil yang nggak kelihatan oleh mata. Dan dia pada saat ada sesuatu fracture, itu pasti akan terjadi proses inflamasi, peradangan, dan akhirnya nyeri, bengkak. Tuh, itu dasarnya terjadi osteoartritis. Tuh ya, jadi nggak cuma di sini, nggak di lutut, di panggul juga sama. Sakit gitu ya dok ya? Iya. Bedain sama osteoporosis ya? Beda. Kalau osteoporosis itu adalah kita berbicaranya dengan bukan sendi tapi tulangnya. Oh, tulang, oke. Ini tulangnya, tulang kita tuh bentuknya kan bulat ya. Kemudian ini dinding-dindingnya itu ada ketebalannya kita bilang. Nah, pada saat osteoporosis biasanya usia-usia kalau buat wanita setelah menopause ya, kemudian pada orang-orang yang tidak aktif ya, misalnya pada saat dia terkena stroke dan dia tidak bisa menggerakkan segala macam, ada namanya diffuse osteoporosis. Jadi karena tulang itu dia akan lebih kuat apabila terkena benturan atau tekanan. Gitu. Jadi kalau misalnya kitanya diem aja, makanya orang-orang yang punya stroke dia nggak menggerakkan pada saat kena benturan sedikit, yang buat orang normal ya nggak apa-apa, tapi buat dia mungkin langsung patah. Karena ini si penampang tulangnya ini dia lebih tipis dibandingkan orang normal. Itu namanya osteoporosis, bukan osteoartritis. Osteoartritis. Ya, Terus gitu. Dengan rematik dok, kan nyeri juga dok. Seperti dikeluhkan Abah di rumah dok, nyeri rematik katanya. Ya, orang-orang kan selalu, wah ini rematik, kalau nggak ini asam urat. Nah, populernya gitu nih dok. Gimana Jadi dok? gini, rematik juga kita bilang artritis, ya, radang sendi. Ya, cuma kalau rematik ini bawaan. Ya, jadi dia tuh autoimun. Jadi ibaratnya ada yang kita bilang rheumatoid arthritis, ada juga rheumatoid heart disease ya, karena jantung. Nah, kalau rheumatoid arthritis ini ciri khasnya adalah itu ada ARA ini ya, kriteria ARA kalau nggak salah. Jadi salah satunya itu ada beberapa tuh harus masuk. Yang pertama adalah nyerinya onsetnya kurang lebih 6 bulan ya, berturut-turut. Kemudian mengenai bilateral, jadi bilateral itu dua-duanya nih, bisa kanan kiri ya. Kemudian adanya kekakuan sendi lebih dari 30 menit pagi hari ya. Kemudian baru dites itu ada namanya anates, ada astop ya, ada rheumatoid factor untuk melihat ini betul tidak. Dan biasanya kalau rheumatoid arthritis, kalau kami di ortopedi biasanya ngelihatnya adalah dari mulai jari. Nih ininya berubah nih. Apanya dok? Bentuknya. Ya, jadi kalau misalnya kita gini kan bagus nih ya lari. Mereka tuh akan berubah karena lebih banyak menyerang si sendi-sendi ini kecil. Rheumatoid arthritis tuh jarang banget dia menyerang sendi besar kayak lutut, panggul tuh jarang. Tapi bisa. Gitu. Tapi ciri khasnya adalah di sendi ini. Kemudian kalau asam urat, nah asam urat tuh hampir tidak pernah menyerang sendi besar. Dia paling sering adalah di kaki, di jari-jari kaki atau di pergelangan kaki bagian dalam. Karena dia di sini tempatnya kadang-kadang kristal asam urat ngumpul, kita bilang topus. Dia akan melebar besar karena dia kristal asam urat ngumpul di sini. Itu yang akan buat sakit. Jadi kalau misalnya sakit lutut, hampir jarang banget itu asam urat. Gitu. Tapi misalnya dia udah punya osteoartritis nih lutut, tambahin asam urat ya tambah jadi. Karena di bawahnya juga sakit kan. Iya sih. Gitu. Jadi kalau rematik adalah autoimun. Jadi autoimun tuh jadi ibaratnya gini, kita punya imun badan kita sebagai polisi yang kalau misalnya ada sesuatu dia akan nyerang. Nah, ini polisinya ini berkhianat. Nah. Gitu. Jadi yang harusnya dia jadi polisi tapi dia akhirnya jadi penjahat. Makanya
Kalau udah autoimun itu biasanya penyakit dalam ya sama dengan SLE, sistem lupus eritematosus itu kan autoimun juga, rheumatoid arthritis sama autoimun. Ya udah, dia pengobatannya adalah buat maintenance supaya nggak nyeri dan memblok si autoimun ini. Dan itu seumur hidup. Wah. Kalau autoimun ya beda dengan osteoartritis biasa. Oke, baik. Nah, ini Dok, bagaimana Dok membedakan radang sendi yang nyeri biasa saja dengan yang harus ditangani, Dok? Secara serius. Jadi gini, tiap orang mempunyai ambang rangsang nyeri yang berbeda. Iya, betul. Yang pertama itu ya. Jadi kita nggak bisa nyamain tiap orang karena nggak punya cetak birunya. Ya, tiap orang walaupun dia kembar juga tetap beda. Betul. Jadi yang pertama kita biasanya pakai VAS, ya, visual analog scale. Jadi kita lihat berapa sih ambang nyerinya gitu kan. Jadi gini, osteoartritis kalau misalnya dia primer, kan ada dua nih osteoartritis sebetulnya, ada primer dan sekunder ya. Kalau primer itu biasanya penyebabnya ada karena proses degenerasi. Proses degenerasi itu proses bertambahnya usia gitu. Kalau secondary osteoartritis ini biasanya terjadi kalau misalnya pernah dapat cedera daerah sendi ya, kemudian misalnya patah di sininya gitu kan, masuk ke sendi sini, dan pada saat penyembuhannya dia nggak alignment, nggak bagus lagi gitu kan, dia 5-10 tahun kemudian akan terjadi osteoartritis gitu. Jadi penanganan yang kita lakukan sebetulnya bukan mengobati, bukan menyembuhkan ya, karena sekarang misalnya umurnya 45, nggak bisa kita nahan jadi 46. Iya sih. Ya kan? Ya 45 nih. Ya udah, berarti yang penanganan yang kita lakukan adalah gimana caranya pain-nya, nyerinya itu berkurang. Kemudian quality of life-nya meningkat. Penyakitnya disembuhkan? Tidak. Karena makin bertambahnya usia, aktivitasnya makin banyak, misalnya beban di lututnya makin banyak, ya makin rusak. Itu makanya kita akan memodifikasi gaya hidupnya, kemudian obat-obatan buat gimana caranya nih supaya nggak cepat tambah rusak. Ya. Itu aja. Ya, jadi kan penyebab osteoartritisnya sendiri susah ya. Osteoartritis nih, prof saya udah belajar sampai 2 tahun aja Belum. Ribet gitu, karena kita nggak bisa ngelawan proses degenerasi ya. Kemudian nggak tahu Allah menciptakan gimana, jadi nggak setiap orang bisa kena gitu ya. Jadi tapi akhirnya diklasifikasi sama tim-tim yang udah jago nih. Yang pertama adalah obesitas penyebabnya gitu kan. Obesitas karena pada saat kita berdiri, terutama pada saat kita turun tangga, 60-70% berat badan kita berada di lutut itu ya. Jadi obesitas, kalau misalnya lututnya kena ya dia makin jatuh ya. Kemudian yang kedua adalah gaya hidup yang misalnya dia banyak menggunakan lutut, kayak misalnya naik turun tangga, kemudian kayak squat segala macam ya, benturan-benturan di lutut. Yang ketiga ada faktor genetik juga gitu ya. Jadi ada juga yang beberapa persen itu ini turunannya emang dari awalnya udah ada, ya udah ada juga gitu. Jadi ya itu faktor predisposisinya. Selain ada yang kalau misalnya kena trauma segala macam. Genetik bisa Dok ya? Genetik ada juga ternyata. Waduh, gawat nih Dok ya. Oke, mungkin kita break sejenak dulu Dok ya. Boleh. Karena nanti setelah ini kita akan menjawab beberapa pertanyaan juga dari pemirsa di rumah Dok ya, karena menarik sekali kalau bicara sama Dokter Vidi. Oke, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Papadahan Dokter. Kembali lagi bersama Rina dan juga Dokter Vidi ya, dokter spesialis ortopedi dan traumatologi di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Badarudin Kaseni. Kita sudah masuk nih Dok ke sesi tanya jawab. Banyak yang penasaran nih Dok, sekalian mau konsultasi gratis ya, mumpung ada dokter spesialis. Oke, yang pertama ada Juan di Mangkusip. Katanya Dok, apakah berat badan bisa mempengaruhi radang sendi? Soalnya lututnya sering sakit dan
postur tubuh lumayan berisi. Yang tadi ada obesitas. Ya, jadi obesitas itu emang faktor pertama ya yang kita bilang gitu kan, terjadinya radang sendi pada lutut ya, terutama pada lutut, dan kedua biasanya pada hip nih, pada panggul. Karena loadingnya itu berat badan kita 60-70% pada saat kita berdiri ataupun naik turun tangga, terutama turun tangga. Kalau naik tangga kan nggak ada ini ya, nggak ada beban ya. Pada saat turun tangga kan kita lurus kaki nih, pada saat kita lurus tuh beban semuanya ada di sini. Nah, jadi ini bagian dalam ya. Ini bagian dalam, ini bagian luar, karena ada tulang kecil nih bagian luar. Jadi pada saat kita beban kayak gini, badan itu biasanya cenderung akan memberi beban di bagian dalam. Ya, kenapa? Karena bagian luar punya tulang ini nih, penyangga, dia akan lebih kuat. Makanya kadang-kadang pada pasien-pasien yang osteoartritis dengan gemuk, lihat deh kakinya agak Gitu ya. dia akan gini, gitu. Karena bebannya ada di sini semuanya, di bagian dalam. Karena ini ada pula tulang ini nih, di bagian dalam nih biasanya kayak gini. Makanya kelihatannya, jadi kalau pasien datang, dok sakit lutut, pertama yang saya lakukan, coba ibu berdiri dan berjalan. Ya, dari berjalan kita udah bisa lihat, ini ada antalgik ya, kita bilang antalgik itu kalau misalnya dia nyeri, dia akan cepat pada bagian sisi nyerinya buat ngangkat kakinya. Yang kedua, pada saat dia berdiri, kita suruh, bu coba lurusin kakinya, kemudian tempelin mata kakinya. Kalau orang normal kita nempelin, dia akan nempel ya. Nih, mata kaki nempel, ini nempel. Ya. Tapi kalau misalnya dia udah terjadi, geseran, dia akan gini. Oh, tidak nyatu. Iya, betul sekali. Oh, alignmentnya udah langsung berubah. Gitu, salah satunya itu. Makanya kalau gemuk ya makin jadi. Karena kan berat badannya semua ada di situ. Oke, jadi Beban. mulai Diet, terutama yang muda-muda ya. Kalau yang udah usia di atas 50 agak susah ya. Tapi kalau misalnya yang muda-muda nih terutama, karena kalau teorinya sebenarnya osteoartritis di atas 45 tahun atau 50 tahun, tapi sekarang banyak poli datang 35 Di luar tahun teori kok itu, ya. udah grade 2 ya. Kenapa nih gitu? Lihatin posisinya karena gemuk kadang-kadang. gaya hidup. Ya. Oke, semoga terjawab ya Juannya. Lanjut lagi dok, ada Yayah di Pugaan dok. Ini pakai bahasa daerah. Bujurkah radang sendi mun lambat ditangani ini bisa lumpuh atau cacat nih dok mun lambat jar? Jadi radang sendi kalau osteoartritis sendiri sebetulnya tidak menyebabkan cacat, ya karena motoriknya bagus, ya dia tidak terkena motorik, saraf-sarafnya nggak kena, gitu kan. Cuma yang menyebabkan dia lumpuh itu sebetulnya karena nyeri. Ya pada saat dia aktivitas kan nyeri nih, goyang-goyang. Akhirnya pasiennya tidak mau menggerakkan kakinya ataupun tidak mau bertumpu. Ya, setelah misalnya makin lama dia cuma diam, duduk segala macam, otot-otot atrofi dong, kecil semuanya dong. Itu karena kita nggak pernah dilatih otot-otot. Kan kita nggak pernah dong lihat binaragawan tiba-tiba badannya gede kan. Iya, betul. Ya kan pasti dari kecil dulu karena dia latihan segala macam. Nah sama badan kita juga gitu. Kalau misalnya dibiarin aja ya udah kecil, makin lama makin kecil. Akhirnya kayak otot itu kayak karet kan hitungannya. Kalau dibiarin aja getas. Itu otomatis ya yang menyebabkan lumpuh bukan karena osteoartritisnya, cuma karena nyerinya yang akhirnya efeknya karena dia tidak mau bergerak, ototnya atrofi, mengecil, ya susah. Dan jadilah udah duduk di kursi roda. Gitu. Makanya bergerak dok ya? Bergerak sebetulnya, makanya kadang-kadang kan orang datang nyeri pertama, kemudian keluhannya adalah kadang-kadang dok saya sholatnya nggak sempurna, nggak bisa duduk di antara dua sujud, kemudian jongkok nggak bisa gitu kan. Nah ini agak bertentangan sih teori yang saya dapat. Jadi karena otot-otot, karena nyeri ini otot-ototnya mengkerut segala macam. Kalau saya kadang-kadang biasanya ya udah bu, latihan di rumah jongkok nih, jongkok 5-10 menit sehari. Dah diem aja jongkok, gak usah naik turun, jongkok aja. Sebisanya jongkok. Itu akan nyeri karena ototnya dibuat gini kan. Ini kan, ini pasti kenceng nih. Gitu loh. Karena sementara waktu sakit, posisi kita tuh paling enak kalau sakit gini. Gini doang. Diginiin sakit, ditarik sakit. Karena ini posisi anatomisnya. Dia akan kayak gini gitu loh. Makanya baru awal-awal dipaksa aja buat jongkok. Karena ada statement sekarang gaya hidup orangnya udah berubah. Kalau dulu orang zaman dulu
Nyuci piring, jongkok. Ya, betul. Ya kan? Ya. Nyuci baju, jongkok. BAB, Jongkok. jongkok. Terus bapak-bapak kalau nongkrong di pinggir jalan, jongkok. Yes. Main dom, jongkok. Ya. Makan di bawah. Ya. Sekarang Nyuci piring, berdiri. Nyuci baju udah pakai mesin. Iya, iya. Makan? Iya. Pakai kursi. Nah, ya kan? Iya sih. BAB Pakai Duduk. kloset Iya. duduk. jarang kan buat jongkok. Otot-ototnya akan terbiasa cuma sampai sini. Tidak sampai sini. Makanya yang masih rajin sholat lebih dari 5 waktu sehari, dia akan lebih bagus. Karena dia naik sampai sini. Iya. Gitu. Ya kan karena ya kalau dulu kan memang serba di bawah ya. Sekarang kan udah dimanjakan segala macam otomatis. Jarang dok ya. Jarang. Oke, baiklah, lanjut lagi. Semoga terjawab ya. Ya. Dok, dari Raihan di Wirang, katanya dok, benarkah pemakaian alas kaki yang salah atau tidak sesuai dapat menyebabkan radang sendi? Sebenarnya kalau alas kaki sendiri, dia radang sendinya beda nih. Kita nggak ngomongin lutut, kita ngomongin plantar fascia. Plantar fascia itu telapak kaki kita di bawahnya nih ada plantar namanya, fascia plantaris. Kemudian ada tulang bawahnya calcaneal. Ya, jadi pada saat kita banyak aktivitas, kemudian alas kaki keras, ya, berdiri dan berjalan dengan alas kaki yang keras, itu si plantar fascia akan menarik. Dia akan berhentinya di tulang calcaneal, nggak di tulangnya. Jadi di telapak kaki itu yang nih tumit nih, tumit, kemudian di sini plantarnya gini, set ke arah depan sini. Ya, pada saat kita pakai sepatu flat shoes rata, dia kan gini. Dia akan menekan, ya, menekan, lama-lama akan terjadi peradangan sama radang, tapi di calcaneal sini, bukan di lutut. Nah, ini akan menyebabkan yang tadinya tulangnya kotak ini, kalau gambarannya, dia kayak keluar taji ayam, gitu. Itu tajam nih, set, karena tarikan dari ototnya, dari pelantarnya. Nah, itu akan menyebabkan nyeri, ya. Itu juga lumayan kasusnya banyak karena aktivitas paling banyak ibu-ibu yang sering banget pakai flat shoes, kalau nggak high heel. Kemudian pekerja tambang yang pakai sepatu safety, ya, karena kan dia keras alasnya. Ya. Nah, makanya modifikasinya adalah pakailah, waktu kami sekolah, dari awal sekolah ambil ortopedi, kami dilarang pakai sepatu pantofel karena kamu banyak bergerak, kamu banyak berdiri, carilah sepatu kets. Ya, aman lah. Gitu. Jadi artritisnya bukan di sininya sebetulnya. Di sini nih sakit banget. Pagi, ciri khasnya adalah bangun pagi-pagi pada saat dia nginjak pertama sakit. Ya, kemungkinan terjadi plantar fasciitis, kemudian terjadi calcaneal spurs, apalagi kalau misalnya kakinya flat shoes yang kaki rata. Ya, paling gampang adalah gini aja, suruh berdiri, nempel nggak tuh semuanya nih telapak kakinya? Kalau tidak? Kalau tidak itu yang normal. Oh, kalau tidak itu yang normal. Set, dia kan gini kaki, ya kan di tengahnya nih kelihatan nih. Oh iya. Makanya sepatu olahraga selalu dia buat kayak gini, karena dia buat naikin si medial arch-nya ini. Coba kalau flat shoes lurus dia. Kayak misalnya orang-orang yang senang Air Jordan segala macam, lurus tuh rata Air Jordan. Nggak salah. Berarti kalau Gitu. tidak rata itu normal. Ya, jadi sebetulnya kalau flat shoes ini bukan nggak normal. Kita bilang adalah variasi normal. Ya, kekurangannya adalah titik tumpu badan kita berubah lagi. Titik tumpu badan berubah, yang tadinya harusnya gini dia kayak gini, jadi ke dalam. Nanti kakinya agak X. Gini ya. Gitu, karena titik tumpunya ada di dalam. Oke, baiklah. Jadi ini mempengaruhi juga dok ya. Iya. Oke, baiklah. Oke, terakhir nih dok, ada Johan di Kalua. Dok, bolehkah penderita radang sendi tetap berolahraga? Kalau boleh, olahraga apa yang aman? Bagus malahan. Bagus olahraga? Ya kan itu saya bilang, ini nggak stabil. Nih, buatlah stabilin semua nih otot-ototnya. Ya, ligamen otot kita buat stabil. Gimana caranya? Ya kuatin semuanya. Bergerak tadi dok? Ya bergerak tadi, dengan ototnya bergerak segala macam dia akan kuat gitu loh.
olahraga untuk osteoartritis terutama bagian sendi lutut, kemudian panggul dan pergelangan kaki yang kami sarankan adalah naik sepeda. Bersepedalah 5-10 menit per hari. Dengan catatan, jangan pernah ngangkat pantat dari joknya atau sadelnya. Why? Why? Karena pada saat kita ngangkat, beban langsung pindah ke lutut. Oke, betul. Kalau misalnya kita duduk, beban badan kita semua ada di pantat. Tidak mempengaruhi Lutut. kekuatan dari panggul, lutut, dan ankle. Dengan bergerak, kalau misalnya punya sepeda statis di rumah nggak apa-apa, lebih enak. Sambil nonton drakor ibu-ibu, nah gitu kan. Sepedahan setengah jam sampai 1 jam sehari. Yang statis ya? Yang statis boleh. Kalau mau keluar monggo, lebih enak lagi. Yang penting itu, jangan pernah ngangkat pantat. Yang kedua, olahraga yang paling bagus adalah berenang. Pada saat kita berenang, kita punya tekanan air dari bawah yang akan menyebabkan semua otot kita akan mengencang. Even kalau misalnya kita cuma pinggir, nggak bisa berenang, pegangan, ngangkat badannya gini di pinggir aja. Itu ininya terendam sampai sini, dia gini aja. Nggak usah harus berenang jalan gitu kan, misalnya nggak bisa berenang di pinggir, pegangan pakai tiangnya, ini ngangkat. Itu akan terbentuk semua dari mulai otot panggul, punggung, panggul, kemudian otot ini semuanya akan terbentuk. Dan ya kalau udah kayak gitu, nggak cuma lutut, panggul, pergelangan kaki. Nih tulang belakang kan bagus. Kalau proporsional. berenang, ya. Kemudian kalau yang doyan lari, monggo. Lari juga aman? Lari silakan aman. Karena pada saat kita lari jogging itu tekanannya nggak banyak. Ya kalau berdiri kan lama nih. Kalau lari kan beda sama ya, cepet gitu. Tapi kalau bisa pakailah deker. Apa itu? Brace, pelindung lutut. Oh. Ya. Mohon maaf nih, saya juga selalu pakai masalahnya. No, yang itu. Oke. Ya. Jadi dia mencoba menstabilkan si ligamen ini. Jadi aktivitas kita cuma gini. Pakai aja terus ya pada saat kita aktivitas gitu ya. Jadi dengan itu pada saat lari dia nggak akan goyang lututnya. Gitu. Kemarin kan sempat ada perdebatan tuh, wah lari benturan segala macam. Ternyata hasil penelitiannya orang-orang yang mengikuti lari half marathon, kemudian maraton, lututnya lebih bagus dibandingin yang enggak. Yuk mulai lari ya, atau Lari, sepeda atau berenang. Oke, baiklah. Gitu ya. Sip, semoga terjawab tadi yang bertanya ya dengan Dokter Vidi. Terakhir dok, berikan kami tips gaya hidup agar ya yang belum merasakan ini tidak merasakan Dokter Radang Sendi. Silakan dok. Ya, radang sendi kan selalu dipengaruhi umur ya. Yang kalau yang klasiknya gitu kan. Jadi yang penting adalah kita nggak bisa ngelawan umur. Yang pertama kan penyebab obesitas, jadi kurangi berat badan. Ya, jadi kalau saya selalu ada orang bertanya gimana dok, udah makan sedikit segala macam. Saya nggak pernah membatasi konsumsi makanan gitu. Yang penting adalah gimana makanan yang kamu makan itu kamu bakar. Gitu ya, gimana caranya kamu makan, karena mau nggak mau kolesterol kita butuhkan, asam urat kita butuhkan ya untuk pembakaran tubuh kita, tapi jangan sampai numpuk. Gula juga ya udah dibakar nih, gimana caranya dibakar, ya udah olahraga lah gitu ya, paling gampang tuh olahraga, udah yang paling gampang lari gitu kan, murah, kata siapa murah juga enggak juga. Ya lari aja lah paling gampang, kalau nggak naik sepeda sih enaknya. Karena kalau kami biasanya dokter ahli gigi itu tidak pernah menyarankan si berat badan turun dengan ekstrim. Ya kalau teman saya yang ahli gigi itu selalu menyarankan lu bisa turun 3 kilo 1 bulan itu udah paling bagus gitu loh. Makanya dengan jogging, dengan naik sepeda itu pembakarannya lebih cepat ternyata dibandingin kalian nge-gym. Kalau yang saya lihat ya. Karena kalau nge-gym kan dia membentuk otot ya, membulkikan gitu kan. Dia buat otot, kalau misalnya si ini lari dan ini kan buat endurance. Jadi metabolismenya yang akan dibentuk gitu. Jadi kurangi berat badan, kemudian kurangi aktivitas naik turun tangga, terutama turun tangga. Ya pada saat berat badan itu, jadi kalau misalnya mau turun tangga, terjun aja. Kalau saya terus terang, kalau di sini saya naik tangga, turun bisa naik lift. Oke. Gitu, karena pada saat gitu nih, kalau enggak ya agak cepet dikit, jadi bebannya nggak banyak. Kalau enggak kayak kepiting, Nyamping.
itu kan salah satu caranya gitu. Kemudian hindari repetitif gerakan yang di bagian lutut gitu kan, yang ada beban ya. Dan kalau makanan tidak ada rekomendasi ya, buat sendi ini tidak ada rekomendasi. Jadi apakah susu segala macam, monggo susu silakan, susu itu kan untuk tulangnya malahan ya, kita nggak ngomongin sendinya tapi buat tulangnya silakan. Kemudian vitamin D3 yang kita butuhkan dari sinar matahari, kalau nggak beli silahkan vitamin D3 untuk membantu si kalsium masuk ke tulangnya, itu monggo ya. Kemudian yang penting dia kalau buat muslim ya, dia nggak haram makanan silahkan apapun itu gitu kan. Jadi kadang nggak ada rekomendasi, jadi dok kalau saya makan kacang segala macam selama asam uratnya bagus ya silahkan aja gitu. Kalau tinggi ya hindari. Ya kalau tinggi ya monggo penyakit dalam ya. Asam urat kan itu. Ketemu dokter Rahma sama dokter Alvinah lah itu kalau asam urat. Paling aktivitas itu udah mau yang bagus olahraga lah, terutama ya ini kan lagi rame nih orang sepedahan dan pada jogging ya. Saya lihat tiap hari itu rame tuh di Pendopo kemudian di Pertamina ya. Nggak usah peduli omongan orang FOMO, udah lu gerak aja dah gitu. Biarin dia bilangin FOMO nggak apa-apa, daripada ya yang ngomongin FOMO dia nggak bergerak, lebih baik kita bergerak gitu kan. Nggak apa-apa, banyak tukang foto juga kan, lumayan dapat foto. Tapi berguna kok, tenang aja itu. Kayaknya tips hidup sehatnya adalah bergerak, dok ya, olahraga. Sama itu jongkok. Oke, sering-sering lah ibu ya. Oke, baiklah, terima kasih banyak dok. Sama-sama. Waktu juga yang memisahkan kita. Kalau mau konsultasi lebih lanjut, mau curhat lebih lanjut ya datangi ya dok. Dokter Ya kalau Vicky. bisa sih jangan sih. Jangan, hindari dok ya. Iya, jangan ketemu di poli, masa ketemu di poli kan nggak enak. Ketemulah di mana tempat kayak- sepedaan dok ya, Iya. jogging dan lain sebagainya. Oke, sekali lagi terima Ya, kasih banyak dok sama-sama. waktunya sudah meluangkan, dan terima kasih juga buat para pemirsa tadi, semoga terjawab ya, dan terus jaga kesehatan kita ya, karena seperti kata dokter tadi jangan sampai bertemu di poli ya untuk berkonsultasi masalah kesehatan. Baiklah, salam sehat untuk kita semua, kita pamit, terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.